Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu antropologi ya mengenai proyek pembuatan film akan memaparkan sejauh mana hasil proyek yang kami laksanakan. Nah, untuk tema yang akan kami bawakan adalah mengenai etnosentrisme dan hubungan antar budaya kelompok satu. Slide selanjutnya, next. Nah, kami sendiri di kelompok satu ya beranggotakan 21 orang ya. Bisa dilihat oleh teman-teman. Anggota ini ada Zahra, Risma Nur Amalia, Ulfa Yulianti, Kentani Zakia, Nisa Nur Anisa, Nurbani Sugiharti, Restu Amanda Amelia, Ayu Nur Hami Kolbi, Muhammad Mardatila, Samsul Ma'arif, Nur Halija, kemudian ada Sunia Nafisa, ada Acep Haris, Muhammad Sahrul, terus ada Siti Nur Rahmawati, Siti Samrokia Dia, Muhammad Gifari, kemudian ada Faiz Muhammad Jaul Haq, ada Aulia, Puspa Absari, ada Raisa Juli Wulandari, dan ada Regina Octavia. Itulah kelompok-kelompok nama-nama dari kelompok kami yang kemudian akan berperan sebagai dari tim produksi ataupun sebagai pemeran dalam drama tersebut. Nah, di sini ada pengenalan mengenai tema yang akan kami bawakan mengenai the etnosentrisme. Nah, bisa dibaca oleh teman-teman, etnosentrisme adalah seperti ini. Kemudian dasarannya seperti ini. Etnosentrisme adalah sikap atau kecenderungan untuk menilai, mengukur, atau menilai kelompok lain berdasarkan standar nilai atau norma dari budaya kelompok sendiri. Nah, etnosentrisme ini merupakan ya fenomena sosial yang paling sering terjadi di dalam masyarakat, apalagi dalam masyarakat yang berbeda kelas atau kasta. Next slide. Siap nanti dipaparkan bersama Pak Sutradara kita sama Pak Is. Kemudian Kemudian ini ada pengukuran tingkat etnosentrisme di masyarakat. Eh, Pertama adalah adanya pengukuran subjektif, yaitu survei dan kuesioner untuk menyimpulkan pendapat dan persepsi individu tentang kelompok lain. Kemudian ada pengukuran objektif, observasi perilaku individu dalam interaksi dengan kelompok lain. Kemudian pengukuran yang ketiga adalah metode pengukurannya, yaitu skala Likert, wawancara, observasi langsung, penelitian lapangan. Next. Nah, kemudian ada faktor penyebab etnosentrisme. Yang pertama adanya faktor budaya, kemudian ada faktor sosial, kemudian ada faktor psikologis. Next. Nah, di sini ada pengaruh etnosentrisme terhadap pandangan terhadap budaya lain. Stereotip dan prasangka. Etnosentrisme ini dapat menghasilkan stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok lain. Kemudian ada superioritas budaya, pandangan bahwa budaya sendiri lebih baik atau lebih unggul dari budaya lain. Kemudian persepsi yang terganggu, itu kesulitan dalam memahami atau menerima perbedaan budaya. Pembahasan selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sutradara, kepada Saudara Pais, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Menyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Samsul terkait etnosentrisme ini, ada etnosentrisme dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme. Yang pertama, secara tantangan globalisasinya, meningkatnya kontak antar budaya dan juga memperkuat etnosentrisme atau menyebabkan konflik budaya. Lalu secara pentingnya multikulturalisme ini penghargaan terhadap keberagaman budaya, dialog antar budaya, dan pengurangan ketegangan antar kelompok. Jadi tendensiusnya agak bisa menurun gitu. Di next slide.
Next. Beres. Cek operator. Oh, udah. Mohon maaf. Oke. Tadi belakangnya mohon maaf. Kelewat satu. Nah, lalu ada etnosentrisme dan pembentukan identitas gitu. Di sini di etnosentrisme sendiri mempunyai pengaruh yakni dengan dapat memperkuat identitas kelompok, menguatkan rasa solidaritas dan kohesi, dan juga ada ancamannya tersendiri terhadap suatu identitas ketika etnosentrisme yang berlebihan dapat mengancam identitas atau individu kelompok yang berbeda gitu. Jadi ada positif dan negatifnya juga terkait pengaruh dari etnosentrisme itu sendiri. Lalu ada etnosentrisme dan stereotip. Stereotip ini bisa dibilang juga pandangan ya. Jadi etnosentrisme dapat memperkuat pembentukan stereotip negatif terhadap kelompok lain ketika memang etnosentrisme ini terlalu berlebih gitu ya. Dan juga stereotip adalah gambaran umum seringkali berlebihan dan tidak akurat yang diterapkan pada seluruh kelompok berdasarkan karakteristik yang dianggap khas. Etnosentrisme yang kuat dapat mengarah pada generalisasi negatif dan penilaian yang tidak adil terhadap kelompok lain. Stereotip negatif yang dihasilkan dari etnosentrisme dapat memperkuat diskriminasi, ketidakadilan, dan konflik antar budaya. Juga penting untuk menyadari stereotip dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi etnosentrisme itu sendiri harus juga mencakup penghapusan stereotip yang tidak sehat dan merugikan. Bisa di next. Nah, ini merupakan sedikitnya dampak negatif dari etnosentris itu sendiri ya. Yang pertama, dapat menjadi sebuah pemisah dan konflik ketika etnosentrisme ini sangat berlebih yang bisa menimbulkan ataupun menyebabkan pemisah sosial dan konflik antara kelompok yang berbeda. Lalu ada diskriminasi, sampai juga kekerasan dan juga konflik sosial, keterbatasan pemahaman dan juga hambatan dalam pembangunan global. Karena memang di dalam etnosentrisme yang berlebih ini terlalu apa ya percaya akan lebih baiknya kelompoknya daripada kelompok yang lain gitu. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Pak Samsul. Pak Samsul dari Golkar, Jas Kuning. Silahkan. Siap, dilanjutkan ya mengenai tema film lanjut film dari kami ya. Ada cara mengatasi dampak negatif dari etnosentrisme ini. Yang pertama bisa terhadap pada pendidikan dan kesadaran. Kemudian ada promosi toleransi dan dialog, mendorong dialog terbuka, saling menghormati, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Terus kerjasama antar budaya, kemudian ada pembangunan keterampilan antar budaya. Next. Kesimpulannya, etnosentrisme merupakan fenomena yang umum dalam masyarakat. Hal ini dapat memengaruhi pandangan individu terhadap budaya lain, hubungan antar budaya, serta pembentukan identitas individu dan kelompok. Etnosentrisme dapat menghasilkan stereotip yang negatif dan memiliki dampak negatif seperti pemisahan konflik, diskriminasi, dan keterbatasan pemahaman. Namun, melalui pendidikan dialog, kerjasama antar budaya, dan pengembangan keterampilan antar budaya, kita dapat mengurangi etnosentrisme dan memperkuat hubungan antar budaya dengan memahami dan menghargai keberagaman budaya serta mempromosikan sikap toleransi dan saling menghargai. Kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih film kali ini. Alasan kami memilih etnosentrisme ini berkaitan dengan materi terhadap salah satu materi dalam antropologi ini, yaitu berkaitan dengan kebudayaan. Bisa di next.
Nah, dalam proses pembuatan film ini, saya selaku produser akan menjelaskan, sedikitnya, gambaran ya. Pertama adanya scheduling, project kita mulai 8 sampai 14 Mei seharusnya ini ya, mohon maaf teman-teman, eee, itu persiapan project ya, mengenai skrip, terus mengenai paparan, apa namanya, pemaparan ide-ide, kira-kira kita mau reka adegan seperti apa. Kemudian di tanggal 15